Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan berbagi informasi tentang pengisian pengelolaan kinerja guru atau juga ada istilah kinerja di PMM yang sekarang lagi digalakkan oleh kementerian. Nah, untuk pertama kali kita untuk mencoba masuk ke pengelolaan kinerja guru, silahkan Bapak Ibu Guru bisa masuk ke situsnya atau buka saja di Google, tulis saja guru kemdikbud.go.id. Nah, kalau sudah menulis begini tinggal di enter, nanti akan ada muncul fitur Kemdikbudnya, buka PMM, silahkan buka. Kemudian syarat yang utamanya untuk memasuki PMM ini ya, platform Merdeka Mengajar ini, kita siapkan akun belajar ID-nya. Gunakan email berakhiran belajar ID atau berdasarkan email Go.id. Nah, ini kita coba masuk. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru masukkan akun belajar ID-nya yang sudah disediakan oleh sekolah atau operator yang sudah ada di akun Bapak Ibu Guru. Nah, saya coba untuk salah satunya, kemudian juga kita lakukan. Nah, untuk masuknya silahkan nanti akan muncul fitur seperti ini ya. Di sini ada banyak sekali fitur yang ada di PMM yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini ya. Coba fokus ke pengelolaan kinerja, karena yang sekarang tahun 2024 ini beda untuk pengisian SKP-nya, tidak seperti yang sebelumnya. Kalau dulu SKP dilakukan itu kepala sekolah yang membuat, baru guru. Sekarang guru dulu yang membuat, kemudian nanti kepala sekolah selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba masuk ke pengelolaan kinerja. Kita buka. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau untuk pertama biasanya namanya adalah mulai untuk melakukan kegiatan perencanaan. Kalau ini lanjut rencanakan kinerja, karena saya sebelumnya sudah melakukan ataupun mengerjakan input pekerjaan kita atau pekerjaan saya. Nah, ini salah satunya untuk melakukan kegiatan untuk penginputan perencanaan kinerja. Kita coba untuk pengelolaan kinerja guru dalam merencanakan kinerja. Nah, pengisiannya saya harapkan Bapak Ibu Guru mengisi sebelum tanggal 20. Lebih baik segera mungkin, karena nanti tanggal 15-nya itu kepala sekolah yang akan mengisi dan juga mengecek. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru kita coba untuk mulai, atau kalau di sini saya lanjut rencanakan kinerja karena sudah dilakukan sebelumnya. Oke, kita coba untuk lanjut atau mulai. Pertama kali untuk melakukan pengelolaan kinerja guru ada 5 indikator ya, ataupun 5 perencanaan yang kita lakukan. Timeline dari mulai praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Baik, untuk bisa munculnya salah satu dari kegiatan ini ke pengembangan kompetensi, kita harus klik dulu ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak nanti tidak akan muncul yang hitam ini. Kita coba buka salah satunya yang dianggap raport satuan pendidikan kita merah. Nah, untuk melihat ini juga raport merah dalam satuan pendidikan bisa diklik yang ada di sini. Untuk melihatnya, yang kurangnya yang mana, yang cukup yang mana, yang kurang kita fokus ya ke manajemen kelas dan juga ada metode pembelajaran. Dan ini juga yang kuning dukungan psikologis. Ini dianggap untuk raport pendidikan yang kurang. Oke, kalau sudah kita coba salah satunya, mau yang penerapan disiplin positif ataupun keteraturan suasana kelas boleh. Kita coba yang satu aja, misalnya adalah keteraturan suasana kelas, karena kalau memilih yang rekomendasi untuk penerapan disiplin ataupun juga sama isinya ya. Kita coba untuk dimensi periodenya atau prioritasnya manajemen kelas ataupun metode pembelajaran. Kalau sudah kita klik ya, indikator yang ada di sini, ini sebenarnya indikatornya bukan 5, ada tambahan lain. Kita coba yang di bawah seperti ini, tapi yang kita fokus adalah salah satu indikator. Kita klik baru ke pengembangan kompetensi yang hitam. Klik saja, kemudian kita akan masuk ke pengembang kompetensi. Lihat, untuk pengembangan kompetensi sebelum kita mengisinya, kita harus ada ini gambaran untuk Per Dirjen BTK nomor 7607. Nah, ini sebagai acuan untuk pengisian. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu Guru sudah
ada acuan ini, baik itu di print out ataupun ada dalam lembaran yang ada seperti ini. Nah, untuk melihat poin-poinnya biar kita memudahkan untuk pengisian dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan kinerja guru. Oke, untuk pengisian ini supaya tidak supaya efektif atau mudah ya, tidak terlalu ribet, kita siapkan dulu ininya per Dirjen 7607 nya, dan poin-poinnya ini ada di halaman 32 ya kalau tidak salah. Kita buka yang halaman 32. Oke, kalau sudah ketemu dengan halaman 32 yang isinya adalah poin daripada kegiatan-kegiatan butir aspek yang dalam pengelolaan kompetensi. Nah, ini seperti ini ya, poin pengembangan kompetensinya. Poinnya sudah ada, baik itu yang kontribusi terhadap komunitas, berapa jenis kegiatan, kemudian poinnya berapa, dan catatannya berapa atau waktunya berapa dalam satu semester ya. Oke, kalau sudah ketemu dan ini sudah bisa dibaca, ini bisa dilihat ke kegiatan pengisian. Baik Bapak Ibu guru, kita coba untuk ini. Yang pertama RHK-nya ya, rencana hasil kerja. Ini sebenarnya kalau pertama kali kita mengisikan adalah 0. Nah, minimal yang harus diisikan poinnya adalah 32, maksimal adalah 128. Jadi memiliki minimalnya seperti ini, maksimalnya adalah 128. Oke, dan ini tercatat ada di sini ya, per Dirjen. Yang ini nanti akan kita lihat di poin-poinnya ya. Oke, selanjutnya kalau sudah melihat dari kegiatan yang ada di sini, poinnya isikan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Untuk mengisikan ini adalah mengisikan RHK ini, rencana hasil kerja ini berlakunya dari Januari sekarang sampai 6 bulan ke depan. Jadi kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang di luar bulan ini ke depan, misalnya tahun 2023 yang kemarin, itu tidak berlaku untuk mengisikan kegiatan poin-poin seperti ini. Baik, untuk mencobanya kita isikan, misalnya kalau saya sudah mengisikan ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini poinnya 4, ini sudah ada ya, semuanya Bapak Ibu sudah tersedia, poinnya ada, kemudian juga butir-butirnya juga sudah ada, tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu untuk merencanakan kegiatan-kegiatan di 6 bulan ke depan. Oke, saya yang pilih yang ini. Nah, kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat nanti ketika sudah melakukan salah satu bentuk kegiatan seminar, karya atau yang lainnya. Target kuantitasnya adalah 1 kegiatan. Ini kalau 2 kegiatan langsung akan menjadi poinnya 8. Jadi ya, saya coba untuk 1 kegiatan sebagai contoh untuk melakukan penginputan ini. Kemudian targetnya adalah per semester dan poinnya adalah 4. Saya sudah isikan ini sejumlah 8. Sehingga poinnya seluruhnya yang saya isikan adalah 88. Ini adalah untuk contoh yang diisikan oleh guru yang bersangkutan. Misalnya saya isi ini ya, untuk pengisian saya pertama yang 4 poin, kemudian yang 4 poin yang kedua ini sebagai peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini silahkan kalau mau yang lain ataupun mau dihapus, ini juga bisa, tinggal klik hapus saja ya. Nah, sehingga nanti juga ini pun poinnya akan berkurang kalau mau mengisikan lagi tinggal ini ditambah gitu ya. Kalau mau mengisikan silakan ditambah, kemudian yang tadi misalnya masuk untuk kegiatan poin-poin yang dianggap bisa dikondisikan dengan kegiatan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ini dianggap cukup untuk mengisikan kegiatan ini, silahkan bisa dilanjutkan ke tugas tambahan. Bila mana dianggap pertama misalnya partisipan kegiatan seminar 4 poin, kedua adalah partisipan observasi praktek pembelajaran, baik itu persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut dan bersama rekan sejawat. Ini 8 poin Bapak Ibu, dan bukti dukungnya adalah bukan sertifikat tapi ada laporan ya. Ini laporan. Kemudian ini juga bisa nanti dijadikan sebagai acuan dari kegiatan yang seperti ini, apakah cocok tidaknya ya dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap
bisa terkondisikan dengan situasi Bapak Ibu sekalian di sekolah. Oke, kemudian selanjutnya yang saya isikan adalah yang ketiga, peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai modul kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kalau ini dianggap misalnya rencananya akan dilakukan, silahkan ditulis. Kalau tidak, ini juga dihapus bisa. Ya, yang penting minimal 32, maksimalnya 128. Kalau ini barusan saya kurangi rencana hasil kerjanya atau RHK-nya, sehingga nanti berkurang dari 88 tadi ya, kita kurangi menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kalau ini sebagai peran narasumber, kemudian peserta sebagai pelatihan, 8 poinnya, target waktunya per semester. Kemudian juga untuk yang nomor 5 ini, peran sebagai coach, mentor, fasilitator, saya isikan. Ini tidak harus sama Bapak Ibu. Pengisian ini adalah disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian ini nanti ada sertifikatnya. Kemudian juga RHK yang ke-6 melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik dalam 6 bulan ke depan. Ini poinnya adalah 36. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini kosong bisa dihapus. Ada 6 ya, ada 6 rencana yang saya isikan. Kita masuk ke tugas tambahan. Kalau dirasa cukup untuk itu silahkan dilanjutkan ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini adalah bentuknya opsional, artinya bisa diisi bisa tidak gitu ya. Dan pengisiannya juga ini tidak ada poin jumlah poinnya. Ini yang disesuaikan nanti opsional. Pilih salah satu atau pilih sesuai surat keputusan diberikan oleh atasan atau kepala sekolah dalam hal ini dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya isikan 1 ataupun 2 sebagai contoh ya, dan di bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan. Oke, kalau sudah dianggap cukup, kita lanjutkan ke perilaku kerja. Oke, sehingga isikan perilaku kerja ini sesuai dengan kondisi atau indikator pada perwujudan perilaku yang ada. Untuk melihat indikator perwujudan perilaku yang ada ini, Bapak Ibu sekalian bisa juga melihat aspek masing-masing di sini. Klik saja. Nah, di sini ada berorientasi pelayanan, kemudian juga akuntabel, apa saja aspek-aspek atau poin-poin butirnya, kompetennya, kemudian harmonis, loyal, sampai nanti adaptif dan kolaboratif. Kalau disingkat ini istilahnya adalah yang dijadikan sebagai singkatan oleh kita, makanya ada istilah berakhlak ya. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, kemudian A-nya adalah akuntabel, kemudian K-nya kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu ya. Oke, berakhlak itu. Kemudian kita coba untuk yang barusan kembali lagi ya. Nah, orientasi pelayanan, isikan fokus pelayanannya di tahun sekarang. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita coba dan kita isikan. Salah satunya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhi. Dan bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunitas secara persuasif. Ini saya sudah isikan indikator dan perwujudan perilaku yang ada. Baik itu orientasi pelayanan, kemudian coba kita isikan lagi untuk akuntabelnya ya. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan boleh juga untuk yang lainnya ya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Saya coba yang kedua betulnya ya, dan boleh untuk yang lain juga bisa ya. Oke, tergantung kefokusan kita. Silahkan untuk melihat memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Bisa mengambil perwujudan perilakunya adalah memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Itu ya. Kalau yang saya lakukan atau akan saya coba adalah untuk yang ini bisa nanti kita coba untuk seperti ini ya. Oke, saya coba yang lainnya kompetensi sudah diisi. Jangan lupa indikator perilaku dan juga perwujudannya harus diisi poin-poin ini ya. Harmonisnya, kemudian loyal, adaptif, sampai juga kolaboratif. Kalau sudah, kita lanjut ke rangkuman. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, rangkuman perencanaan kinerja Anda yang sudah diisikan dari awal sampai akhir.
Dan ini hasilnya, hasil kerja utama apa saja sesuai dengan apa yang kita pilih di kegiatan-kegiatan pengelolaan kinerja guru pada waktu perencanaan tadi. Ini kemudian bukti dukungnya, targetnya, kemudian waktunya ya. Sampai nanti sudah dicek dan berasa ini adalah cukup ya. Semuanya sudah jelas dan dianggap dan ini adalah merasa cukup untuk dijadikan sebagai perencanaan kita, silahkan kita lakukan dengan lanjut ajukan. Nah, kalau ini misalnya sudah dibaca semua, lanjut ajukan, kemudian kita ajukan. Kalau klik ajukan artinya tinggal nanti menunggu atasan untuk nanti disetujui oleh atasan dan kita hanya tinggal menunggu saja. Tetapi kalau dianggap ini adalah sesuatu data yang perlu ada perbaikan ataupun perlu nanti ada kegiatan-kegiatan sharing dengan teman, silahkan simpan saja di dalam draft. Dan ini Bapak Ibu sekalian tidak akan tidak akan berhilang ataupun tidak akan berpengaruh untuk bisa merubah kegiatan, karena ini adalah salah satu bentuk draft. Itu saja ya untuk pengisian dalam perencanaan kinerja. Dan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian secepatnya untuk kita sama-sama melakukan pengisian perencanaan kinerja, karena waktunya terbatas dan mudah-mudahan bisa selesai serentak di tanggal sebelum 15 Januari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.